Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Dan kebetulan rekaman ini di Jakarta dibuat pada tanggal 17 Agustus ya, tahun 2021. Jadi selamat ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga kita tetap berjaya, ya, insya Allah. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas peluang yang diberikan, tentu sangat berharga sekali. Oleh karena seperti kita lihat dari judulnya, dan saya berikan judul yang akan saya sampaikan kepada Anda, bukan ini buku Indonesia Emas Berkelanjutan 2045. Maka saya membuat presentasi hari ini dan judulnya adalah Lengkapilah visi 2045 Indonesia itu dengan gambaran perencanaan. Semoga nanti ini dapat dipergunakan ya, untuk keynote address. Ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya, karena belum pernah saya mencoba ya untuk membahas mengenai perspektif jangka panjang sampai tahun 2045 seperti yang Anda berikan kepada saya ya sebagai kesempatan pada saat ini. Mengapa ya visi itu sebaiknya ya dilengkapi dengan gambaran perencanaan? Sebab kalau visi itu tidak dilengkapi dengan gambaran bermacam perencanaan ya, dalam perjalanan menuju 2045 itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, berderet-deret. Semoga ya insya Allah bisa berkelanjutan seperti yang pernah dicoba oleh pemerintah Orde Baru ya. Dari pengalaman saya waktu itu dibahas mengenai perspektif 25 tahun. Kebetulan penyusunnya antara lain ya salah satu guru saya, Profesor Wijoyo waktu itu. Sebab kalau visi itu tidak disertai dengan gambaran perencanaan, ya, visi 2045 tidak disertai dengan gambaran perencanaan, maka itu hanya suatu angan-angan saja, wish. Ya, wish itu dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin supaya ini adalah suatu gambaran cita-cita, dream, ya, serupa cita-cita dari Kongres Pemuda 1 dan 2 pada tahun 1928, yaitu menciptakan sebuah negara kesatuan ya lewat sumpah gitu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dilakukan lewat perjuangan politik seperti itu. Itu jelas bahwa cita-cita itu kita lihat kalau kita tengok kembali ke sejarah. Ya, dilakukan dari masa ke masa. Boleh dikatakan angkatan 28 ini tuh serta juga ya di dalam perjuangan tahun 45. Jadi vision kalau hanya cita-cita ya itu memang memerlukan ya, perencanaan. Lain kalau dia angan-angan, itu tanpa perencanaan juga boleh. Semua orang kan punya angan-angan. Tapi kalau sudah cita-cita tidak bisa. Ya, jadi cita-cita dari demokrasi terpimpin di bawah Bung Karno dulu, salah satu yang terhebat ialah kembalinya wilayah Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan itu tercapai. Tapi perjuangannya ya, itu luar biasa. Saya tidak mau bercerita tentang sejarah perjuangan kita yang 5-6 tahun saat itu ya. Demikian juga dari pemerintah Orde Baru, cita-cita yang saya perhatikan secara konsisten dikejar lewat perencanaan itu adalah keluarga berencana dan swasembada pangan. Dan kedua-duanya mendapatkan pengakuan secara internasional keberhasilan Indonesia. Reformasi itu juga kan merupakan cita-cita yang kemudian dilaksanakan lewat kegiatan yang berencana. Lewat reformasi, lewat upaya demokratisasi, pilkada, pemilu, ya kebetulan saya ikut ya
mengurus pemilu yang pertama tahun 2004 itu. Saya tahu betul betapa sulitnya ya itu untuk melaksanakan agar cita-cita dari reformasi itu tercapai. Belum lagi tuntutan desentralisasi waktu itu. Jadi kalau saya perhatikan ini, yang pertama yang saya ingin sampaikan, jangan membuat visi yang kemudian tidak lebih dari hanya angan-angan dari wish. Harus dia merupakan suatu dream, ya, cita-cita. Saya masih ingat kepada pertemuan di Washington Square itu ya dari Martin Luther King itu, waktu dia mengatakan I have a dream, itu kan seperti itu. Jadi kalau Anda perhatikan ini dia, tolong upaya untuk mencapai visi 2025-2045 itu tidak akan dapat dilaksanakan di dalam vakum, tidak mungkin. Pasti ada, kalau kita belajar ekonomi, ada situasi exogenous yang syarat dengan faktor-faktor eksogen, tapi juga ada dimensi endogenetiknya ya, yang penuh dengan syarat-syarat yang berupa faktor-faktor endogen. Nah, saya akan coba tayangkan ya, berdasarkan pengalaman saya ya, selama menangani krisis multidimensi Indonesia. Saya dipanggil oleh Pak Harto pada tahun 97 pada waktu saya dekan ya, untuk membahas mengenai krisis Taibat pada sekitar bulan Agustus. 2 kali pembicaraan di Binagraha ditemani oleh 2 orang tokoh bisnis ya, yang kebetulan jenderal ya, almarhum Pak Ramli dan almarhum Bustani Arifin ya, waktu itu. Dan diputuskanlah bahwa saya harus berangkat ke Amerika Serikat sebagai dubes. Jadi saya menangani krisis multidimensi Indonesia itu untuk 4 presiden. Presiden Soeharto, saya berangkat ke Amerika bulan Maret. Kemudian Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Selesai tugas saya ialah waktu pemilu ya. Itu berhasil kita laksanakan dengan sangat sukses dengan baik. Terima kasih kepada kerjasama dari rakyat Indonesia pada waktu itu. Jadi kalau saya perhatikan dari pengalaman itu, sekarang saya mau coba kemukakan. Salah satu persoalan yang saya hadapi ialah di halaman 2 ya ini. Anda lihat, kaget saya. Ya, oleh karena pada tahun 2009 keluar ini diagram ini. Wah, pantas saya pikir ya. Apa yang saya tangani untuk Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati selama dari tahun ya dimulainya krisis Asia dengan krisis Taibat itu adalah suatu periode yang kemudian ditandai oleh gejolak yang semakin hebat. Jadi terakhir dunia itu melihat faktor eksogen ya yang muncul dari global economics dan global business. Itu terakhir itu ya di sekitar itu Japanese bank crisis, ya bank crisis, US recession. Semenjak itu kemudian kita melihat seperti ini. Terus-menerus kita yang menghadapi apa yang dikemukakan oleh Blankfein ini di Financial Times ya, pada bulan Februari tahun 2009 bahwa apa yang diperkirakan oleh kebanyakan ya, para ekonom hanya akan terjadi 20 tahun sekali, itu ternyata sekarang ini makin hebat. Salah satu penyebabnya barangkali adalah globalisasi, ya semakin kentara. Karena jangan lupa kita kan waktu itu mulai berangkat dari GATT, ya, sistem dari General Agreement for Tariff and Trade yang relatif sederhana, ya, menuju kepada waktu itu Uruguay Round yang menghasilkan WTO, WTO. Jadi kalau saya perhatikan semenjak globalisasi itu justru semakin hebat gejolak di dunia ini Anda tidak bisa mengenyampingkan ini. Jadi melaksanakan kegiatan menuju visi ini ke depan, waduh, minimal ya ini. Dan ternyata sumber krisisnya bisa macam-macam. Bisa currency, bisa mortgage,
bisa stock market, bisa banking, bisa .com bubble dan sebagainya. Belum lagi 9/11 kan seperti itu. Sekarang ini Anda diganggu di halaman 3 oleh yang lebih gawat lagi, pandemi kan. Itu. Ini saya ambil juga dari Financial Times ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, dikatakan di sini bahwa history shows pandemics rarely and neatly, always complete eradication. Ketika saya Menko, kan saya cuma dihadapi oleh SARS. Pada waktu itu pun saya sudah panik. Ya, karena saya ingat bahwa SARS ini keluarga flu, belum pernah kita melihat, ya generasi saya pernah melihat. Itu yang namanya misalnya Hong Kong flu, yaitu. Pas ketika saya siap-siap untuk meninggalkan Amerika itu tahun 69 itu. Jadi kalau saya perhatikan dari sini, Anda harus siap juga bahwa ke depan kita nggak tahu, apalagi pandemi yang akan muncul. Jadi faktor eksogennya bukan hanya bisnis, bukan hanya ekonomi, bisa datang dari pandemi. Dan jangan lupa ya, bahwa sekali krisis itu terjadi, ini dia di halaman 4. Kita belajar bahwa ada jenis krisis yang singkat, berpola V atau W. Yang kita takutkan itu kan berlarut-larut ya, menjadi short L atau long L. Kalau long L itu kan depresi ya, yang pernah dunia alami kan serupa itu. Sekarang kita menghadapi risiko barangkali long U ya, oleh karena KT37 menyampaikan bahwa redanya COVID-19 ini mungkin baru akan terjadi akhir tahun depan. Tapi apapun yang Anda hadapi, itu seluruh dunia terkena ya, oleh krisis ini. Jadi eksogen, tapi seluruh dunia kena. Sifatnya eksogen, bukan dari dalam itu. Dan yang kena itu justru adalah low income countries. Silakan saja nanti lihat ya. Apa bedanya low income countries yang merupakan fuel exporters, non-fuel commodity exporters, sampai kepada tourism dependent economies. Jadi kejatuhannya dari laju pertumbuhan GDP itu gawat betul. Sehingga nanti pola yang harus ditempuh untuk keluar lewat suatu perencanaan ekonomi ke depan juga tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Jadi memang kita ingin kalau dapat ya, kehilangan momentum sebagai akibat dari epidemi yang mungkin akan berlangsung ya, sampai akhir tahun depan insya Allah ya. Itu memerlukan minimal mungkin 2-3 tahun bagi Indonesia untuk mengejar kembali ya, kemerosotan yang terjadi pada GDP kita, laju pertumbuhannya, per capita income kita, laju pertumbuhannya, ya, unemployment yang semakin meninggi dan sebagainya. Mengapa? Kita lihat di halaman 6. Sekali suatu peristiwa eksogen terjadi dalam skala seperti yang kita lihat itu, sama ketika terjadi Taibat crisis yang menjalar ke Indonesia. Presiden Soeharto kan bertanya kepada saya waktu itu 3 pertanyaan. 1, apa yang terjadi dengan Taibat crisis itu? Yang kedua, bisa terjadi di sini tidak? Yang ketiga kan berapa lama ini akan betul-betul kena kita gitu kalau beliau ya. Nah, waktu itu saya tidak tahu bahwa soalnya kalau sudah global adalah serupa yang kita lihat ini, kata OECD. Itu pandemi ini sekarang sudah ternyata lebih parah ya dari hanya siklus atau krisis ekonomi dengan bisnis. Jadi foreign direct investment flows di seluruh dunia itu terbanting ke bawah. Nggak tahu kapan ini naik ke atas. Waduh, sekarang ini kalau Anda baca ya, krisis di supply chain dan kemerosotan demand dan sebagainya ini. Jadi kalau kita lihat di halaman 7, 8 ya seperti itu. Ini kelihatan sebelum krisis terakhir saya lihat Desember 2019. Ramalannya kan Indonesia harusnya seperti yang kita lihat di atas itu GDP growth-nya. Ya, harusnya kan tahun 2020 itu 5%, 2021 5%. Dengan segala konsekuensinya ke bawah ya. Unemployment juga Anda perhatikan tuh. Terus ke bawah lagi inflasinya seperti apa.
Lihat halaman 8. Kan Anda banyak ekonom, lihat apa perincian yang terjadi. Ya, kalau GDP-nya seperti tadi. Jadi buat saya selalu yang saya perhatikan itu kira-kira short term external debt, ya. Karena nanti saya terangkan ya, bahwa Indonesia itu sangat peka ya terhadap situasi yang jangka pendek muncul dari misalnya volatility dari commodity market di dunia. Jadi saya sering perhatikan ini berapa ya rasio dari short term external debt ya terhadap ekspor misalnya. Waktu itu sudah diramalkan akan seperti ini tahun Desember 2019 itu. Ya akan mencapai, kaget juga saya seperti itu. Jadi short term external debt kita sudah mencapai 38% pada waktu itu. Gimana kalau terjadi gangguan terhadap international trade? Meskipun gross external debt kita terkendali berdasarkan undang-undang keuangan negara. Seperti itu juga GDP. APBN terhadap GDP. Itu juga terkendali di sekitar Maastricht Rule, harus di bawah 3%. Tapi coba apa yang terjadi pada Desember 2020. Kan kaget Anda bahwa sekarang minus 2,1 GDP gross-nya. Ya, menuju ke katanya kemungkinan ya, itu pada 2021 ini mungkin, tapi ini kan berpanjang-panjang lockdown-nya. Karena waktu ini dibuat kan kita tidak menyangka ya bahwa ada varian-varian baru, bukan lagi hanya Delta. Sekarang mulai Lambda juga kan serupa itu. Jadi kalau Anda perhatikan gangguan eksogen ini pada zaman Anda, insya Allah ya, yang mendengar ini akan selamat ya, panjang umur sampai tahun 2045. Itu ya seperti ini, nggak bisa terlepas dari gangguan eksogen termasuk pandemi. Seperti itu. Jadi lihat di halaman 10. Apa yang terjadi pada bulan Desember? Ya, serupa itu. Perinciannya ekspor, impor sampai ke GDP itu di bawah tuh. Maaf, APBN per GDP. Itu kan tidak bisa kan seharusnya menurut Undang-Undang Keuangan Negara kita tidak boleh lebih dari 3% GDP kan. Dan gross external debt kita itu tidak boleh lebih dari 30% GDP kan serupa itu. Silakan dihitung oleh Anda. Jadi karena kebanyakan yang melihatnya ekonom ya lihat saja. Tidak mungkin menuju ke tahun 2045 kemudian dalam keadaan vakum, aman, tentrem, nggak ada. Gangguan bisa datang dari luar, eksogen, dan tidak ada yang bisa menghalangi itu di tengah globalisasi. Ya, apalagi dengan ICT yang makin canggih, sebentar lagi ke quantum computer dan sebagainya, artificial intelligence dan sebagainya, akan lebih cepat lagi financial movement di dunia ini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini di halaman 11 ini Juli ini. Silakan lihat Indonesia di bawah. Ya, jadi kalau Anda perhatikan Indonesia itu ya, waduh, ini kelihatan budget balance-nya seperti apa, current account-nya seperti apa, dua-duanya defisit. Ya, jadi kalau Anda perhatikan dari gambaran ini, tak mungkinlah ya kita menggambarkan visi ini berkelanjutan dalam istilah Anda itu. Yaitu insya Allah gitu berkelanjutan. Tapi Anda harus siap untuk menghadapi gangguan-gangguan yang muncul dari exogenous factors yang dalam globalisasi dan ICT revolution sekarang agak sulit dikendalikan. Coba lihat apa yang terjadi di bursa efek. Sama, pengaruhnya terhadap bursa efek juga kelihatan. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda perhatikan, pantas ya ini mempengaruhi kepada investment grade dari treasury kita, dari surat berharga nasional. Jadi bayangkan ya, saya tidak mau ya Anda melihat krisis seperti yang terjadi pada waktu saya masuk tahun di halaman 14 itu. Saya direkrutkan oleh Presiden Soeharto tahun 97 kan. Pada waktu saya sampai di Washington kan peringkat Anda triple C minus. Ya, dan di penalti kita dengan spread. Ya, pada waktu kita menjual obligasi, mencoba kalau ada yang mau beli. Itu 2000 basis point kan, 20%. Baru rapi itu kan pas saya meninggalkan pemerintah ini tahun 2004. Itu pun baru sesudah pemilu, hanya sampai situ kan, double B minus.
Jadi kalau Anda perhatikan, saya yang bekerja di bawah 4 presiden saja melihat peristiwa eksogenus yang kemudian tendangannya ialah padahal bukan salah kita, ya. Itu kemudian kita diberikan rating yang sangat tidak menguntungkan. Tak ada yang mau memberikan kredit untuk beberapa minggu pun tidak ada waktu itu. Bayangkan di tengah keadaan itu, saya disuruh mendatangkan 15 kapal terbang 737 dari Boeing oleh Presiden Habibie, kan, menyelesaikan di bottlenecking plant Pertamina di Cilacap dan sebagainya. Pada saat seperti ini. Jadi kalau saya ingin sampaikan, coba lihat di halaman 15. Tak mungkinlah ya berkelanjutan. Karena sebagian cerita tadi yang disampaikan exogenous itu saja sudah kelihatan bahwa gangguan ekonomi di dunia yang katanya 20 tahun sekali sekarang bisa muncul juga dari gangguan politik. Ya, serupa itu. Bayangkan nih, nanti ekornya nih dari peristiwa di Afghanistan sekarang yang terjadi perubahan yang besar sekali ya di wilayah itu. Apa nih akibatnya nanti? Jadi kalau saudara perhatikan itu gambaran menyeluruh yang saya pelajari waktu saya belajar di University of California di Berkeley. Saya satu-satunya ya dari Jakarta yang pada waktu itu diperintahkan untuk mengambil Political Economy of Development. Jadi waktu itu saya lihat ini ekonom sibuk bicara ya perubahan pertanian, industrialisasi, resource based development. Padahal pada waktu saya belajar di sana ternyata ada urusan politiknya, perubahan sosialnya yang belum tentu bisa dikendalikan. Belum lagi globalisasi yang tidak di tangan kita semua. Kecepatan skala dari globalisasi itu oleh negara-negara industri yang paling kaya. Pada halaman 16 saya perhatikan di sini. Ke depan, ini yang Anda harus perhatikan. Kita akan dihadapi oleh parameter barangkali ya, yaitu bonus demografi. Nanti kita lihat apa tuh. Yang lain lagi masa kepresidenan yang tinggal kan dari tahun 2025 sampai 2045 itu kan mungkin maksimum 2 presiden 10 tahun masing-masing atau mungkin 3 presiden seperti itu. Tapi kan harus melakukan reformasi bersamaan dengan demokratisasi dan desentralisasi. Ke depan mungkin jumlah pemerintah daerah akan semakin banyak. Dan mereka yang meminta status-status khusus juga mungkin nanti akan Anda hadapi ke depan. Jadi kalau Anda perhatikan dari gambaran ini bagaimana? Coba lihat di halaman 17. Nomor 1 yang Anda harus hadapi ialah bahwa beban penduduk kita ini akan tetap ya, menjadikan kita salah satu negara di kelompok 5 yang terbesar jumlah penduduknya. Menarik ya, sensus Amerika yang terakhir itu ternyata angka kelahiran di Amerika makin menurun dan proporsi dari penduduk Hispanics dan Asian makin naik. Yang white itu makin menurun. Betapa kagetnya mereka kan. Dan China prematur tahun 2030 sudah dihadapi oleh aging problem. Indonesia nampaknya ya ini akan tetap ranking nomor 5 kata PBB. Tapi kalau saya perhatikan dari kecepatan desentralisasi, cukup banyak daerah yang sudah tidak peduli kepada KB karena memang kurang penduduk kalau mereka. Ke KTI kan kurang orang. Jadi PM dari sana makin lama makin tidak mau mengurus apa urusan KB itu kan urusan Jawa seperti itu. Ya, yang lain lagi coba lihat di halaman 18. Enak aja Anda bicara visi tahun emas. Yang repot generasi Anda ini adalah karena suksesnya KB, ya, kita akan dihadapi oleh working age. 60% dari penduduk Indonesia sampai tahun 2050. Itu harus Anda carikan kerja. Coba bayangkan ya, nanti dari semenjak tahun 2024 pemilu, Anda mulai dominan dalam politik, kehidupan sosial, dalam bisnis. Coba bayangkan. Ya, presidennya siapa kita juga tidak tahu, serupa itu. Coba bayangkan. Bahwa semenjak itu selesai COVID, orang mencari pekerjaan. Dan semua pemerintah sesudah tahun 2024 yang tidak bisa memberikan pekerjaan kepada working age, repot. Ya, kalau children bisa dikendalikan,
elderly juga sudah begitu ya. Tapi yang menarik ya dependency ratio. Setiap satu orang yang produktif di Indonesia hanya dibebani kurang dari satu orang yang sepuh dengan anak-anak itu. Nah ini tanggung jawab Anda. Ini endogen ini. Tadi kan eksogen terus. Ya. Jadi segitu kita masuk ke social change, political development, ya segala macam yang kita sebut tadi itu modernisasi, bukan hanya soal industrialisasi, transformasi pertanian, bukan. Yang masalah besar ialah ya ini dia ya, demografi yang Anda harus tanggung sebagai negara nomor 5 minimal kalau menurut saya, mungkin bisa nomor 4 tetap ya, dan tetap merupakan negara yang tidak aging ya, dan itu tanggung jawab Anda harus mencarikan pekerjaan ya. Employment creation. Kalau Anda gagal ya jangan mikir bakal dipilih lagi kan, 5 tahun aja mungkin udah kebanyakan kan, serupa itu. Berikutnya ialah ekonomi Indonesia ini hidupnya dari komoditi di halaman 19. Aduh, Anda nih mungkin tidak melihat ya bahwa komoditi ini di dunia tidak bisa dikendalikan, oleh karena yang mengendalikan itu ya New York Mercantile Exchange, ya London Metal Market, ya enggak kita nih price taker. Indonesia menghasilkan karet, kelapa sawit, kita price taker di dunia. Jadi gunjang-ganjingnya commodity market, there's nothing that we can do. Ya, pada waktu saya tinggalkan kabinet pada tahun 2004, harga minyak bumi waktu itu cuma 40. Pas Abu Rizal Bakri yang mengganti saya, terbang dia ke 120 waktu itu. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan itu sekali terjadi boom ini yang terjadi. Jadi irrational exuberance. Dan pada waktu terjadi krisis, lihat di halaman 20. Terbalik dia ke bawah. Terjun bebas tahun 2009 itu. Ya, pada waktu terjadi krisis subprime di Amerika Serikat. Ya, seperti itu. Makanya harga minyak bumi yang tadinya sudah menuju 180, 160 per barrel, terbanding ke bawah, kita lihat di bawah itu. Dan biasanya akan terbawa, food terbawa, ya, yang namanya non-food agriculturals akan terbawa. Dan itu dia yang terjadi ya di Indonesia juga. Kita nggak bisa melepaskan diri dari gunjang-ganjingnya irrational ya, elemen ya, di dalam commodity market. Kadang-kadang too strong upside, too strong downside, ini dikemukakan oleh Alan Greenspan. Kalau kita lihat berikutnya, ini reportnya di halaman 22. Yang 22. Itu semua bisa ikut gitu. Dulu orang menyangka bahwa di antara satu diagram dengan diagram lain itu akan misah. Komoditi nggak akan sama lah bergerak dengan currency, tidak akan sama lah emerging market dengan develop. Apa yang terjadi? Waktu terjadi krisis subprime, semua terbanting ke bawah tanpa kecuali. Anda harus siap ini. Jadi saya katakan tadi tidak dalam vakum. Belum lagi halaman 23. Oleh karena pemanasan bumi, silakan Anda tunggu nih. Ya, KTT di Glasgow nih yang sedang berjalan tentang panas bumi. Itu konsumsi minyak bumi, batu bara akan terbanding oleh karena dipaksakan terjadinya clean energy shift kan, serupa itu. Jadi yang dicari bukan lagi besi, bukan timah, tapi mungkin waktu itu rare earth misalnya, serupa itu. Jadi kalau saya perhatikan dari gambaran ini, commodity market juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan. Belum lagi geopolitik di halaman 24. Cina sekarang ini makin mempergunakan sukses ekonominya untuk mempersenjatai diri, kan kita lihat sini. Ya, jadi defense spending dari China ya, ini lihat aja tuh, memang belum sehebat Amerika yang sudah 800 ya, miliar seperti itu military spendingnya itu. Pada constant price tuh. Cina sudah. Nah, jadi kalau Anda perhatikan dari gambaran ini nampak sekali bahwa Cina sekarang ditakuti oleh Amerika, karena itu Amerika kemudian mengajak NATO, Jepang, Australia, Selandia Baru ya, untuk menahan ini, kekuatan Cina yang bukan hanya dalam ekonomi, kita lihat di sebelah kirinya itu, ya, tapi juga mulai dalam bidang militer. Jadi
Geopolitik juga harus ada hitung ke depan ke tahun 2045. Ada ramalan sekarang bisa terjadi perang di antara terbuka ya di antara Cina dengan Amerika dan sekutu-sekutunya. Mungkin di Laut Cina Selatan katanya, saya tidak tahu. Silakan aja di halaman 26. Coba lihat. Indonesia ini negara kepulauan. Jadi Anda tidak bisa dalam vakum. Eksogen, endogen, tapi dari sebuah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Wilayah teritorialnya itu memang ya. Tapi kalau dijumlah dengan zona ekonomi eksklusif, ya ini dia. Jadi zona eksklusifnya itu jauh ya, lebih luas dari teritorial atau wilayah teritorial kita. Belum lagi wilayah landasan kontinen, di mana kita boleh mengadakan eksplorasi ya, sumber alam dan sebagainya. Jadi kalau Anda perhatikan, Indonesia ini merupakan satu negara yang posisinya kita lihat di halaman berikut. Bagaimana Anda lupa? Yang namanya continental shelf itu garis terluar itu. Kemudian teritorial dengan sendirinya yang garis-garis yang di dekat pantai ya, cuma berapa mil laut. Tapi kita ini kan jaraknya dari Moskow sampai ke Dublin nih, ya. Jayapura sampai ke Banda Aceh itu kan mungkin dari Moskow sampai Dublin itu, ya. Utara selatan dari Miangas sampai Rote itu kan sama dengan dari Berlin ke Rome. Jadi ini adalah wilayah maritim yang terluas di dunia dan dilewati semua orang di halaman 28. Semua orang harus lewat kita. 30% dari world shipping tonnage lewat kita. Ya, kalau lewat Selat Malaka dengan sendirinya perairan internasional ke Laut Cina Selatan. Tapi kalau yang namanya itu ALKI, alur laut kepulauan Indonesia yang dipakai sekarang ya, oleh banyak negara untuk membawa berbagai mineral dan sebagainya dari Afrika ke Cina, ke Jepang dan sebagainya. Kalau dari Australia banyak yang memakai ALKI 2 dan 3 ya, serupa itu. Batu bara dari West Australia, ya, biji besi dari West Australia, serupa itu. Queensland, itu kan dibawanya kan lewat ALKI 3. Jadi kalau Anda perhatikan, Indonesia tidak bisa ya, berpihak kepada salah satu major power, cari gara-gara. Kalau Indonesia terbaca oleh salah satu major power yang lain bahwa kita berpihak, tidak bebas aktif, repot kita. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari gambaran ini, gangguan geopolitik juga bisa menimbulkan persoalan di Indonesia dalam perjalanan Anda menuju ke tahun 2045. Repotnya krisis sekarang ini terjadi. Kita sudah senang di halaman 30. Diakui oleh lembaga-lembaga seperti World Bank bahwa Indonesia sudah ada di bagian atas ya dari middle income. Jadi Indonesia sudah siap ya, untuk keluar dari middle income trap. Mungkin kita masih memerlukan seperti tadi itu sampai tahun 2045 ya, untuk menuju dari di sekitar $13.000 itu menuju ke high income itu tadi. Jadi kalau Anda perhatikan dari gambaran ini, tiba-tiba kita anjlok seperti saya lihat kan tadi kan. Semua angka makro tadi, lihat per kapita income-nya kan tertahan. Sehingga kalau Anda perhatikan dari sini, repot untuk membayangkan visi tahun 2045 sebagai tahun emas dalam vakum. Tanpa memikirkan apa perencanaannya untuk menghadapi gangguan eksogen, gangguan endogen. Maka ini cuma wish aja, angan-angan. Dan Anda tidak sama jadinya dengan generasi ya Sumpah Pemuda yang jelas mempunyai perencanaan politik pada waktu itu untuk membuat partai-partai dan sebagainya, dan mereka turut serta dalam revolusi kan sebagai tindakan yang nyata serupa itu. Jadi tidak bisa membuat visi itu hanya serupa ya visi yang tidak ada perencanaannya, itu namanya angan-angan. Harus ada perencanaannya, baru itu menjadi cita-cita, dream serupa itu. Dan kalau tidak hati-hati, lihat tuh di bawah.
Meksiko, Brasil, seluruh Latin Amerika. Sebagian besar negara Latin Amerika selama 60 tahun di bawah itu ya, tak mampu keluar dari middle income. Bayangkan kalau Indonesia di bawah kepemimpinan Anda. Wilayah maritim yang seabad-abad tadi ya, di tengah jalan orang lewat. Penduduk yang dahsyat tadi itu. Kemudian Anda tidak bisa memberikan kepemimpinan yang realistis, ya, yang sesuai dengan kenyataan. Dan jangan lupa di halaman 33 ini. Itu ternyata, enggak, sebentar dulu. Halaman 33, maaf, langsung saja. Itu ternyata spekulasi di dunia ini makin hebat. Karena untuk perdagangan, untuk investasi, untuk apapun, diperlukan dolar. Dan kawannya dolar itu kan United States Treasury Bond 10 tahun. Itu adalah instrumen yang paling ampuh di dunia. Dolar dengan United States Treasury Bond 10 tahun. Ini per hari sampai tahun 2016, saya belum perbarui ya. Pasar dari currency di dunia itu per hari. Itu coba tuh bayangkan. Ya, sekitar 5 triliun per hari. Ya, itu, dan jenisnya macam-macam. Jadi silakan mereka yang berasal dari MBA terangkan ya apa nih maksud dengan swaps ya, dan option dan sebagainya serupa itu. Dan coba kita lihat di halaman sebelumnya. Sangat tidak stabil dunia ini, volatility index. Ini mahasiswa ekonomi dan MBA yang mendengarkan ini dan tidak bisa menerangkan apa yang dimaksud dengan ya, VIX, ya, volatility index. Itu bagaimana caranya menghitung? Apa artinya VIX itu sekarang, Masya Allah, menuju ke 85 indeksnya. Ya, serupa itu pada tahun 2020. Jadi ini menunjukkan bahwa dunia ini makin tidak stabil, makin volatile. Di bursa efek kelihatannya ini. Ya, jadi di kita sayang sekali ya, surat berharga nasional SBN kita cuman sebagian besar lewat primary market. Ya kan reformasi money market kita baru mungkin terjadi pada tahun 2025. Ya, kata BI kan seperti itu. Tapi sekarang ini kita lihat seperti ini, gunjang-ganjingnya di dunia ini makin hebat. Kalau keadaan stabil itu kan seperti yang kita lihat tahun 2004, di mana VIX itu cuma 22,7 gitu kan. Selesainya krisis yang saya tangani itu, pas Abu Rizal Bakri masuk, saya keluar, itu kan 22,7 VIX-nya. Ekonominya relatif stabil pada waktu itu. Tapi kemudian mulai bergejolak pas dia tahun 2008, subprime mortgage crisis, goncang dia, 89. Ya, dan sekarang Anda lihat sendiri, pas kena COVID, nah itulah dia. Ya, jadi kalau Anda perhatikan dari gambaran ini, mau nggak mau, ya nggak bisa lah kita membayangkan mencapai vision dalam vakum, nggak ada. Ada kombinasi bahkan nanti, bukan lagi hanya eksogen, tapi juga endogen sekaligus. Jangan-jangan ya itu berkaitan nanti eksogen dengan endogen ini. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Ini jangan sampai Anda kemudian ya mempunyai gambaran yang salah dari bermain visi ini. Sebab visi tanpa perspektif perencanaan itu namanya ya angan-angan. Dan saya sayangkan betul kalau generasi ini PPI sedunia lagi kan itu kemudian nggak sadar mengenai hal ini, bahwa dunia yang Anda hadapi sekarang ini sudah lain sekali dari yang zaman saya relatif tadi diramalkan, gangguannya paling 20 tahun sekali, apa yang terjadi? Saya dipanggil Pak Harto waktu itu tahun 97 kan, gara-gara Taibat krisis itu. Jadi saya bertugas untuk Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati Soekarno Putri. Di Amerika saya berhadapan dengan administrasinya Clinton dan Bush. Dan masalahnya waktu itu ya saya juga kadang-kadang harus ketemu dengan Kang Desu dari IMF. Ya, harus bertemu dengan Alan Greenspan dari Fed Reserve. Harus ketemu dengan Larry Summers, ya, ketua dari Council of Economic Advisors dan sebagainya.
Dan pada waktu itu Gus Dur memerintahkan saya untuk sesekali ketemu dengan Henry Kissinger ya, untuk membicarakan mengenai situasi geopolitik. Saya pulang pergi ke Indonesia atas perintah dari Pak Habibie, diteruskan oleh perintah Gus Dur. 10 kali saya shuttle diplomasi di antara Washington dengan Jakarta. Ya. Pada waktu Ibu Mega lebih hebat lagi, oleh karena saya harus menangani penyelesaian program IMF sebelum pemilu. Ya, jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Tolonglah kesempatan Anda untuk merumuskan visi 2045 Indonesia ini harusnya sehebat hasil pemikiran jenius dari generasi Sumpah Pemuda yang adalah persoalan politik. Semoga jeniusnya sama dengan generasi 45 yang memutuskan bahwa sesudah dijatuhkannya bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki terjadi kehampaan di dunia dalam kekuasaan. Mengapa kita mesti takut kepada Jepang? Diculiklah Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rumah Dengklok. Dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan proklamasi kita diumumkan pada hari Jumat sebelum sembahyang Jumat. Dan itu terjadi pada bulan puasa. Jadi selalu saya sampaikan kepada semua generasi di False Ekonomi, hati-hati, kamu jangan bertingkah ya, dengan Republik ini. Pasti akan celaka kamu. Karena Republik ini didirikan pada bulan puasa, pada orang yang sedang prihatin. Ya. Ratusan ribu manusia pekerja paksa. Sebagai anak kecil saya melihat ya, betapa sengsaranya rakyat Indonesia pada waktu itu. Sebagai akibat dari pendudukan Jepang itu. Dan toh ya, pada saat itu mereka bangkit. Ya. Saya di Serang sebagai anak kecil di SR1 Jalan Lontar. Ya. Itu baru umur ya salah hitung mami saya. Dipakainya perhitungan November kan. Jadi saya masuk ke SR1 tuh umur 5 tahun, mami saya sangkanya 6 tahun. Ya serupa itu. Dan pada waktu itu saya sudah lihat ya bagaimana itu yang namanya gejolak politik. Ya. Nah, saya sungguh-sungguh melihat sendiri ya, yang namanya revolusi. Saya tinggal di sebuah kota yang di bumi hangus, Rangkas Bitung pada waktu itu. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, tolonglah, jangan naif. Gangguan akan terjadi selama Anda bergiat untuk memenuhi visi Anda tadi itu. Tahun emas harusnya pada tahun 2045. Baik, saya kirimkan 2 bahan juga. Ya, yang pertama ialah, ya mau Anda ya, akui atau tidak, ya, saya himbau Anda untuk melihat bahwa tidak mau mempelajari nyebrang disiplin ke ilmu politik, ilmu sosiologi. Saya bikin ini, paper ini. Nanti silakan di-download ya. Bahwa kegiatan penelitian multidisiplin dan interdisiplin yang kita buat ini, Indonesia 2045, itu adalah suatu kegiatan yang menyangkut banyak sekali faktor eksternalitis. Apa itu ya? Nah, coba Anda yang ekonomi, sampaikan kepada teman-teman bahwa lain ya faktor-faktor yang syarat dengan eksternalitis itu dalam kebijakan publik risikonya besar sekali. Yang kedua, mau nggak mau saya sampaikan di sini bahwa yang akan memimpin perkembangan sehabis krisis ini justru adalah Cina. Di sini saya sampaikan apa alasannya untuk meramalkan bahwa Cina mungkin akan menjadi ekonomi yang lebih besar dari Amerika Serikat ya dalam beberapa tahun ke depan. Ya, apalagi kalau kita lihat ya persoalan politik di dalam negeri di Amerika Serikat. Saya lebih khawatir bukan tantangan Cina, tapi yaitu ya, ketidakmampuan kedua partai di Amerika Serikat tempat saya belajar. Saya di Berkeley dari tahun 64 sampai 69, balik lagi sabbatical 69 sampai 81, kemudian sebagai dubes
dari tahun 98 sampai 2004. Saya belum pernah lihat Amerika ya, terpecah seperti ini. Ini sudah, kedua partai ini sudah menunjukkan gejala tribalism. Itu sudah lagi tidak rasional. Maaf. Baik, itu dia yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk peluangnya. Maaf kalau hal-hal yang Anda tidak sukai ya mendengarnya. Tapi inilah pengalaman saya pribadi. Sulit bagi saya ya untuk berangan-angan Indonesia penduduknya nomor 5 terus sampai tahun 2050. Indonesia diberikan berkah oleh Allah SWT, negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia akan tetap ya merupakan negara yang sangat diperlukan ya sikap bebas aktifnya. Kita tidak bisa memihak major power dengan risiko geopolitical shift tadi itu. Lain kali mungkin nanti kita bicara ya, apa yang akan terjadi ini nanti sesudah Afghanistan ya, seperti itu. Apa yang akan terjadi andai kata Laut Cina Selatan makin gawat situasinya. Dan perlombaan senjata nuklir ternyata makin hebat. Cina sekarang membuat lebih banyak bom nuklir yang disebarkan di seluruh Cina daratan. Jadi kalau kita perhatikan ini dia situasinya, insya Allah generasi Anda ya, itu akan mampu untuk berpikir dengan tenang, dengan sabar, menyusun strategi. Ya, sebab kalau tanpa strategi, serabutan kita. Ya. Perencanaan itu isinya saya katakan sama mahasiswa adalah everything that's conceivable, ya, conceivables yang bisa dicapai, achievables. Ya, kalau perencanaan keluarga berencana saja memerlukan 25 tahun, 5 repelita untuk mengerem laju penduduk Indonesia, untuk menurunkan ukuran keluarga Indonesia. Dari tadinya 5,7 jiwa, sekarang mungkin hanya kira-kira 4,2. Jadi kalau kita perhatikan itu, ini dia ya, pentingnya bermain visi memerlukan disiplin. Kalau tidak, berangan-angan. Dan jatuhnya pemerintah di mana-mana seluruh dunia ini oleh karena elitenya tidak mampu untuk melepaskan diri dari angan-angan, ya, tidak mampu berpikir realistis, melihat kenyataan yang ada di sekitarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, merdeka!